Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah seluruh jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan, dan senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuklah kesempatan kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pagi hari ini sudah masuk 8 Sya'ban. Artinya ya tinggal 3 pekan ke depan, ya antara 21 hari atau 22 hari kita sudah masuk bulan Ramadan. Kalau 11 April berarti 29 Sya'ban. Kalau 12 Maret, ya 12 Maret artinya Sya'ban 30. Jadi kemungkinan besar nanti ini ada lagi 2 karena hilalnya itu tidak di atas 2 atau 3 derajat, tapi di bawah sekali, sehingga kalau menggunakan wujud itu sudah masuk, sehingga dihitung jadinya Sya'ban 29 kalau 11 Maret. Tapi karena tidak bisa dilihat, maka dengan imkanur ru'ya itu digenapkan istiqmal 30 Sya'ban, maka 12 Maret 1 Ramadan. Nah, tapi insya Allah tidak salah hitung. Ya. Baik, saya sebenarnya ini mau membahas tentang manasik, tentang puasa, tapi kayaknya agak kecepatan juga ya, karena masih mudah-mudahan pekan depan kita udah mulai pembahasan tentang bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi pembahasan kita pagi hari ini kita tafsir, membahas surat-surat pendek ya. Kalau yang sebelumnya kan kita udah bahas tentang Qul huwallahu ahad dengan tauhidnya yang sangat mendalam. Nah, pagi hari ini surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat An-Nas. Jadi mungkin satuan ini, karena sebenarnya ini satu paket, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Sebelum kita membahas tentang isinya, apa isinya, pesan utamanya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, saya ingin menyampaikan dulu tentang keutamaan, ya, sama dengan keutamaan Qul huwallahu ahad yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang bersumber dari Ibnu Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka atau ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidun. Maukah saya tunjukkan kepada kalian, beritahukan tentang sesuatu yang sangat afdal, sangat yang utama, ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidun, yang dibaca oleh orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah. Nah, itu kata Ibnu Abbas, bala ya Rasulullah, oh ya pastilah kami mau ya Rasulullah. Baru bila memberi petunjuk, Qul a'udzu birabbil falaq, bacalah, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, ya, dan seterusnya ya sampai selesai. Ada 5 ayat, Qul a'udzu birabbil falaq,
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hadis ini memberi petunjuk kepada kita bahwa kenapa Nabi sampai memberitahukan itu, bahwa inilah yang sangat bagus dipakai untuk memohon perlindungan. Ya. Kita ini karena sebagai hamba Allah, manusia dengan segala keterbatasannya, banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, banyak hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, sehingga ya memerlukan perlindungan. Dan yang bisa memberikan perlindungan kepada kita adalah yang mempunyai kekuatan super, yang bisa memberikan jaminan. Maka disinilah perlunya membaca ayat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Termasuk kalau penjelasan para guru kita, kita ini atau anak-anak kita atau keluarga kita, sebelum keluar dari rumah itu bagus dibaca ini Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Karena di tengah-tengah perjalanan ya kan banyak godaan, banyak gangguan. Nah, dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu sama dengan berupaya membentengi diri. Nah, jadi ini bagus. Selain mau keluar rumah, apalagi mau tidur. Ya, mau tidur, nah itu juga bagus. Nanti ada lagi hadisnya yang lain. Dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, asabana tasyun wa zulmatun fantazarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abdullah bin Hubayb. Jadi dulu kami lagi dilanda hujan dan zulmah. Zulmah itu artinya gelap. Ya biasalah hujan lalu gelap. Fantadarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liusalli lana. Lalu kami nunggu Rasulullah untuk bisa salat bersama kami. Fakharaja fa akhadha biyadi. Lalu Rasulullah SAW keluar, maksudnya keluar rumah itu, dan memegang tanganku. Ini kata Abdullah bin Hubayb. Sambil beliau bersabda, ya, faqala kul, bacalah. Lalu pasakat tuh, saya diam, tidak ngerti apa yang saya harus baca. Beliau ulang lagi, kul, baca. Akhirnya karena diam, dia bilang, kultu ma kulu, ya Rasulullah, apa yang saya harus baca? Nah, lalu beliau mengatakan kul wallahu ahad, bacalah kul wallahu ahad wal muawwidzatain hina tamsi. Ya, muawwidzatain itu ya ini dua surah yang dipakai meminta perlindungan kepada Allah, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kapan? Hina tamsi, yaitu pada waktu petang. Pada waktu petang ya. Sebenarnya petang ini ada dua penjelasannya, tapi yang paling banyak sebenarnya petang itu ba'da asar. Nah, jadi itu bagus sebenarnya ba'da asar. Yang kedua ada juga bilang selepas itu atau maghrib ya. Tapi yang paling banyak itu ba'da asar. Ya, sebenarnya ba'da asar itu bagus. Cuma kadang-kadang kita masih lebih banyak sibuknya kalau waktu asar. Kalau jam kantoran masih. Kalau maghrib, nah itu memang betul-betul hampir tidak ada aktivitas, nah, kecuali untuk istirahat dan untuk keluarga. Wahina tusbihu, yaitu dan pada waktu pagi hari. Hanya termasuk pagi hari ini lepas salat subuh, masih menjelang menunggu terbitnya matahari. Takfika, ya takfika kulla yaumin marratain, memadailah buat kamu ya dalam setiap hari itu 2 kali ya, jadi cukuplah bagimu ya. Sebenarnya salah samarat
biasanya ini 3 kali. Jadi masing-masing dibaca setiap pagi dan petang, hari. Nah, begitu juga ini. Nah, ini kalau ini populer. Ini hadis diriwayatkan. Nah, ini banyak riwayatnya kalau ini sudah sering kali ini. Termasuk Imam Ahmad juga. Setahu saya ini ada dalam Sahih Bukhari juga. Jadi ini banyak keutamaan. Ini Imam Bukhari ya. Ini yang menceritakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau lagi sedang sakit, ya, jadi ini termasuk tips-tips ini meruqyah diri sendiri, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi sedang sakit nafasa ala nafsihi bil muawwidat. Jadi beliau ya mengusapkan dengan tangannya sendiri, ya. Dia tiup-tiupkan pada dirinya dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu dibaca. Jadi setelah itu baca beliau tiupkan, ya, itu baru diusap seluruh tubuhnya. Ini kalau dalam hadis ini disebutkan ketika lagi sedang beliau sakit. Wa masa'an biyadihi, jadi dengan tangannya sendiri beliau mengusapkan itu. Falamma ishtaka waja'ahu alladhi tuwfiya fihi. Ya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di mana sakit keras, yang sakitnya itulah yang kemudian menyebabkan sampai beliau wafat, karena tidak bisa lagi menggerakkan tangannya, tidak bisa lagi ngapa-ngapain kecuali hanya persiapan menunggu jemputan malaikat maut. Maka kata Aisyah, itu akhirnya saya yang membacakan, ya, karena udah beliau sangat sakit keras. Jadi Aisyah membacakan itu dan amtizu ala nafsihi bil muawwidah. Saya lah membaca dan aku tiupkan ke kepalanya, ya, allati kanat, ya, yang tisu wa amsabiyadihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau yang meniupkan Aisyah dengan membaca ini, baru beliau tiupkan itu baru tiupkan ke ini. Tapi tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipegang oleh Aisyah untuk digerakkan itu, diusap, sambil diusap. Nah, ini hadis selain ini, kalau ini kan Nabi pada lagi sedang sakit. Jadi ini bagusnya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini yang disebut dengan ruqyah. Nah, jadi meruqyah diri sendiri. Nah, yang kedua, dalam hadis yang lain, ini riwayat Imam Bukhari juga. Jadi sekali lagi riwayat Imam Bukhari ini hadisnya sahih. Jadi tidak usah diragukan. Bukan hanya pada waktu lagi sedang sakit, karena dalam hadis yang lain Nabi juga mengajarkan apabila Anda menuju tempat pembaringan mau tidur, maka ini jadi sambungkan kedua telapak tangan sambil membaca yang tadi ini Al-Mu'awwidzat, 3 surat yang dipakai untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, baik kejahatan yang sifatnya bisa dilihat ataupun kejahatan yang tidak bisa dilihat, itu dibaca lalu ditiupkan. Dalam penjelasan para ulama, selain ditiupkan ada sedikitan itu. Apa itu? Apa namanya?
rindu sedikit ya, tapi jangan banyak. Itu bahasa pula. Jadi kan ada rasa kilo sedikit nanti ini kan. Nah, itu baru diusapkan ke sekujur tubuh yang sampai tangan kita. Jadi mulai dari kepala, mulai dari wajah ini, wajah orang baru itu. Itu sebelum tidur. Nah, jadi artinya dengan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan spesial pada dua surat ini, jadi ini satu paket. Qul a'udzu falaq dan Qul a'udzu nas menunjukkan ada keutamaan tersendiri. Nah inilah yang kita jelaskan tentang keutamaannya. Ya, ada beberapa sih, cuma akan kebanyakan baca semua. Jadi inilah diantara, sekali lagi ini bagus dibiasakan, kan jadi cuma berapa ayatnya, ya. Jadi sekali lagi, pertama ketika mau tidur, ya. Yang kedua ketika mau keluar dari rumah, apalagi kalau sedang sakit, itu bagus. Dan juga ya biasa dibaca ketika orang tahlilan, karena itu selain untuk diri kita juga untuk orang lain, orang yang sudah wafat itu boleh. Sebenarnya kalau mau baca lengkap sebagai wiridan sesudah sholat 5 waktu itu juga. Cuma kalau kita kan hanya hanya Fatihah, hanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya itu aja. Tapi kalau melengkap, itu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Cuma kalau lengkap boleh kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah ya dibatasi yang sewajarnya supaya tidak menjadi penghalang bagi jamaah. Saya kira itu tentang keutamaan. Yang kedua berkaitan dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi sekali lagi Qul a'udzu birabbil falaq ini dengan Qul a'udzu birabbin nas itu satu paket, satu paket. Maka itulah sebabnya kalau dalam hukum fikih, kalau kita lagi sedang sholat membaca rakaat pertama Qul a'udzu birabbil falaq, maka sebaiknya disunatkan rakaat keduanya itu Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu satu paket sebaiknya. Dan memang biasanya kalau salat maghrib, karena itu memang surah-surah pendek. Makasih banyak. Makasih. Ya, jadi itu kalau dalam ilmu fikih ya, untuk baca dalam sholat, terutama dalam sholat maghrib, Qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, yang kedua rakaat keduanya Qul a'udzu birabbin nas. Nah, apa isinya? Ya, jadi dari namanya disebut surat Mu'awwidzatain, itu sudah jelas bahwa namanya ini adalah ya surah yang dipakai untuk memohon perlindungan. Jadi perlindungan. Ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kenapa kita memohon perlindungan, karena kita ini ya banyak tantangan, nah, banyak yang bisa menghalangi kita, menyusahkan kita, baik lahiriah maupun batiniah. Maka itulah kemudian kita meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung
Aku berlindung kepada Allah birabbil falak, ya, Tuhan yang al-falak ini artinya subuh, ya, subuh. Salah satu diantaranya, ya. Jadi meminta saya berlindung kepada Allah yang memiliki, yang menguasai, yang menjaga subuh hari. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan apa yang ia ciptakan dari makhluknya. Jadi makhluknya ini semuanya yang bisa mendatangkan kejahatan, itulah kita memohon perlindungan kepada Allah, ya. Karena min kulli, semua yang bisa mendatangkan penyakit, ini termasuk dan wasyarrin, dan semua kejahatan. Yusibuni min makhlukin, ya, min makhlukatihi. Jadi itu jelas sekali kita meminta perlindungan min syarri makhluk, dari kejahatan makhluknya. Jadi baik berupa manusia, termasuk kejahatan jin, kejahatan manusia. Maka itulah tadi itu penjelasan para guru kita bahwa sebelum keluar dari rumah itu bagus dibaca, karena itu kita membentengi diri sebelum keluar. Wa min syarri ghasikin idza waqab, ya, dari kejahatan malam, idza waqab, apabila sudah telah gelap gulita, ya. Ay wa min syarri laili idza dakhala wa ghamara kullu syai'in bil, ya, bi zalamihi. Jadi kejahatan dari apa yang ada pada makhluknya. Yang kedua adalah kejahatan khususnya di waktu malam, ya. Sebenarnya kejahatan ini semua waktu bisa terjadi dan ada, cuma dikhususkan disebutkan ini ghasikin. Ghasikin ini artinya lail, pada waktu malam. Idza waqaba, apabila sudah gelap. Karena ini banyak keterangan para ulama. Salah satu penjelasannya bahwa biasanya terjadi kejahatan itu memang di waktu-waktu gelap. Makanya mohon maaf, ya, mungkin jin yang biasa orang menerima ilmu hitam itu rata-rata prosesinya itu di waktu malam, terutama di waktu gelap. Jadi potensi munculnya kejahatan dari makhluk itu banyak terjadi waktu malam. Saya ingat dulu waktu masih kecil di kampung, ya, itu kita diingatkan oleh orang tua. Kalau sudah waktu maghrib itu kita udah dipanggil, jangan lagi keluar karena itu jin sudah mulai bertebaran kemana-mana. Saya ingat itu. Ya bisa jadi karena diinspirasi oleh ayat ini bahwa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah gelap, ya. Karena itu tadi berpotensi, ya, berpotensi. Ya, terutama tadi makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihat. Itu disebutkan secara khusus pada waktu malam harinya, ya, karena ya walaupun secara umum bagi orang yang sudah mampu dan terkendali oleh kekuatan-kekuatan begini, justru sebaliknya, pada waktu gelap dan malam itulah tempat di mana kita membangun komunikasi kepada Allah itu jauh lebih tenang. Nah, itu bedanya. Ya, jadi potensi untuk munculnya berbagai kejahatan kalau sudah gelap gulita, tapi juga menjadi sesuatu tempat yang sangat bagus membangun komunikasi. Karena sinyal untuk berhubungan kepada Allah di waktu malam itu juga bagus. Gitu. Makanya hampir semua peristiwa spiritual itu semua terjadi pada malam hari. Gitu. Makanya kalau ada ranahnya, biasanya kan kalau kita ini kan banyak, ada berapa lah. Maksud saya kemarin diundang Isra Mi'raj, tapi pelaksanaannya di pagi hari. Nah itu sebenarnya kurang ini, ya, kurang pas. Tapi karena sangat ditentukan oleh kesempatan jamaahnya, jadi. Tapi sebenarnya kalau memungkinkan misalnya ada pilihan, mana yang bagus pelaksanaan Isra Mi'raj pada malam hari atau pada siang hari, ambil malam hari.
Iya, karena itu peristiwa spiritual. Kalau ada maulid dipilih, misalnya memungkinkan mau dipilih antara pagi, siang atau malam hari, ambil malam harinya. Gitu. Begitu juga kalau mau ada acara-acara spiritualitas, misalnya bacaan tahlil, bacaan apa, itu kan acara spiritual. Nah, acara spiritual yang paling bagus itu pada malam hari. Karena itu waktu yang lebih tenang. Itu sebenarnya dari sisi yang positif. Saya ingat dulu waktu Jakarta, saya kan tinggal di rumahnya Profesor Bahdi Lopa, mantan Jaksa Agung. Jadi ketika beliau wafat, 40 harinya itu kami undang Nurhalis Majid, Cak Nun, M. Najib. Dengan anunya itu, pasukannya itu. Jadi kami hubungi beliau untuk acara 40 harinya. Ya, tahlilan, mengenang wafatnya. Kalau sebelumnya kan udah banyak. Lalu nanya, jam berapa acaranya? Saya sebutkanlah pagi, siang. Wah, kenapa siang? Kenapa siang? Ini kita mau semacam menyambungkan ini kepada Allah. Nah, waktu yang bagus itu kenapa tidak malam hari? Nah, itu sama persis saya cerita ini. Saya ingat tadi itu cerita ini. Kenapa bukan malam hari? Itu kan kita lagi mau baca doa. Doa ini kan kita persembahkan kepada Allah. Itu jauh lebih cepat gerakannya ke atas itu kalau malam hari. Ya, dengan segala macam pertimbangan, wah ini mengundang banyak orang, banyak pihak. Jadi kalau malam hari di kota-kota besar, itu memang agak terbatas. Jadi kesempatan yang bisa dihadirkan itu hanya pada siang hari. Ternyata betul dari Jogja dia datang itu pada malam. Dia konsisten, tapi tetap aja jamaah banyak. Dia konsisten bahwa tetap aja datang malam dengan bawaan ceramah itu. Nah, jadi sekali lagi dari sisi positifnya bagi orang yang sudah mampu mengendalikan diri ini, nah itu bagus untuk kegiatan spiritualitas itu pada malam hari. Tetapi ayat ini mengajak kita untuk tetap mengantisipasi dan menjaga diri bahwa kemungkinan terjadi banyak kejahatan itu pada malam hari, terutama di waktu idza waqab, ya, ketika sangat gelap. Yang kedua, wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya, ini dari kejahatan an-nafas ini dulu ini dalam banyak penjelasan itu adalah perempuan yang menyihir. Ya, fil uqad. Uqad itu artinya ikatan. Jadi kalau baca beberapa riwayat ketika asbabun nuzulnya ayat ini adalah sama juga dijelaskan dalam kitab ini tentang peristiwa di mana Rasulullah SAW terkena sihir. Ya, ini banyak diskusinya di kalangan para ulama. Jadi Nabi itu sakit. Datanglah 2 malaikat berdialog di sampingnya itu. Tapi intinya karena diberikan petunjuk oleh Jibril bahwa ini ada sumur yang di dalamnya ada batu. Batu itu diikat. Ya, dalam riwayat misalnya Lubabun fi asbabun nuzul itu dan wal wahidi asbabun nuzulnya itu ada batu yang diikat 11 ikatan. Nah, Jibril memberi informasi kepada sahabat Rasulullah, diutuslah pergi mencari tempat itu. Jadi setiap dia baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu lepas, baca lagi sampai 11 kali dibaca, 11 ikatan itu hilang dan Nabi sehat. Nah, itu asbabun nuzulnya. Ya, walaupun riwayatnya juga berbeda-beda. Tetapi mengenai tersihirnya Nabi itu hadisnya sahih. Tapi walaupun bukan asbabun nuzul, tapi pernah kena tersihir. Orang yang menyihirnya itu Yahudi. Orang Yahudi namanya Labid bin Al-Asam. Ya, tapi penjelasannya begini, karena dalam kitab ini kan ini tafsir Al-Maraghi yang dikutip juga dari Syekh Abdu, ada sebagian ulama itu tidak meyakini karena Nabi ini kan maksum. Masa
nabi yang maksum kok bisa tersihir? Ya itu. Nah penjelasannya begini. Jadi yang tersihir ini adalah secara kemanusiaannya, sehingga ketika Nabi SAW terkena sihir itu sama sekali tidak menyentuh kerasulan, sehingga tidak mempengaruhi bahwa apa yang disampaikan itu dipengaruhi oleh sihir. Itu enggak. Yang kedua, kejadian ini kan hanya memberikan pelajaran buat kita bahwa siapapun berpotensi untuk dikena oleh ilmu-ilmu hitam. Maka kita selalu harus waspada. Nah, salah satu bentuk kewaspadaan kita menjaga itu adalah dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Maka itulah sebabkan wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan para perempuan yang penyihir dengan cara meniupkan dalam satu ikatan-ikatan itu. Nah, itu maknanya. Yang kedua, nah ini penjelasannya nih. Berikan artinya penjelasannya kalau walaupun kejadiannya berkaitan dengan penyihir, tetapi yang dikembangkan maknanya lebih jauh dalam tafsir ini, ay wa min syarri annamamina alladzina yaqta'una rawabital mahabbah. Jadi termasuk kejahatan penyihir itu dalam hal ikatan itu adalah kejahatan para namamin. Namamin itu artinya orang-orang yang suka mengadu domba. Ya, alladzina yaqta'una rawabital mahabbah, yang menyebabkan hubungan kecintaan, hubungan kasih sayang, hubungan kerukunan di antara orang-orang itu menjadi terputus semuanya. Nah, itu juga termasuk. Jadi bukan hanya penyihir, tetapi dimakna ini adalah kejahatan para pengadu domba. Kalau bahasa hari ini namanya provokator. Gitu. Jadi provokator yang menyebabkan terjadi permusuhan antara satu dengan orang lain dan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Itu termasuk, ini ditafsirkan Al-Marraghi seperti itu. Ya. Ya. Itu. Karena itu tadi dia kan penyihir ini pada prinsipnya itu kan selalu mengganggu orang. Apalagi kalau dalam konteks hubungan rumah tangga itu ada yang diguna-gunai supaya istrinya benci sama suami, setiap lihat suaminya seperti apa itu? Seperti melihat mangsa. Jadi tidak pernah ada mahabbahnya itu, tidak ada rasa cinta. Nah, itulah diumpamakan itu. Jadi dihubungkan ke situ tuh. Ya. Itu yang disebut wa min syarri ghasiqin wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ya. Nah, ini hadisnya ada dikutip sini tapi panjang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini jelas sekali dari kejahatan orang-orang yang hasad, ya, orang yang dengki ketika ia mendengki. Nah, ini memang sangat jelas. Tapi memang pada prinsipnya begini, bahwa di samping kita berikhtiar secara manusiawi menjalin hubungan ya kepada Allah, segalanya tetap kita harus minta bantuan, ya, karena yang namanya pendengki ini apapun bisa dilakukan demi tercapai rasa kedengkiannya itu terbalaskan. Nah, itu satu. Ini pada Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq ini pertama kejahatan yang ada dalam ayat ini, pertama kejahatan makhluk, misalnya makhluk. Yang kedua kejahatan di waktu malam, khususnya di malam, itu dua. Yang ketiga kejahatan sihir, sudah tiga. Nah, baru yang keempat ini kejahatan dalam bentuk rasa dengki yang diluapkan oleh orang yang mendengki sama kita. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, sekarang Qul a'udzu birabbin nas, yang tadi keutamanya sama, ya, tapi penjelasannya sedikit agak berbeda, ya. Jadi tapi pada prinsipnya sama, ya, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah, Tuhan pemilik manusia. Nah, ini ada hal menarik ini, jadi kita ringkas ini karena dua surah dengan waktu yang sangat singkat. Yang menariknya ini, kalau di Qul a'udzu birabbil falaq itu hanya menyebutkan sifat Allah itu cuma satu, yaitu Rabbil Falaq, Allah sebagai Tuhan pemilik subuh, ya, penguasa subuh dan penjaga subuh.
Jadi sifat Allah di surah Al-Falaq itu hanya sekali disebut, satu kali. Tapi kejahatan itu ada 4 disebut. Yaitu tadi kejahatan dari makhluknya, kejahatan di waktu malam, kejahatan penyihir, dan kejahatan pendengki. Ada. Jadi sifat Allah disebut satu, kemudian kejahatan banyak disebut. Nah, bandingkan dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ini kebalikan. Kalau Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah saya berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi Rabbin Nas itu sudah sifat Allah, Tuhan manusia. Yang kedua Malikin Nas, Raja manusia. Nah, itu sudah 2 sifat Allah itu. Kemudian yang ketiga Ilahin Nas. Itu Tuhan manusia, maksudnya sesembahan Allah sebagai yang kita sembah wajib. Jadi ada 3 sifat Allah disebutkan di Qul a'udzu birabbin nas, sementara kejahatan itu cuma satu, yaitu min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas. Waswas ini ya waswas sudah menjadi bahasa Indonesia itu. Keraguan-raguan, ketakutan karena bisikan-bisikan. Itu waswasil khannas. Dari mana bisikan itu? Ada 2 potensi yang melahirkan bisikan sehingga kita was-was, ragu-ragu dalam beragama ini, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat hati kita ini selalu ragu. Sudur itu artinya dada, tapi yang dimaksud ini kan dalam hati dan pikiran. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, jadi yang menarik ini, kalau di Qul a'udzu birabbin nas satu kejahatan, tapi 3 sifat Allah disebut. Tapi kalau Qul a'udzu birabbil falaq, satu sifat Allah disebut, 4 kejahatan. 4 kejahatan. Apa maknanya? Nah, coba perhatikan baik-baik. Kalau Qul a'udzu birabbin nas, semua kejahatan disebutkan situ adalah kejahatan yang cenderung bersifat lahiriah semua. Yaitu kejahatan dari makhluk. Itu kan bisa dilihat. Kemudian kejahatan di waktu malam itu juga kejadian yang bisa dilakukan oleh makhluk yang bisa dilihat. Yang ketiga adalah kejahatan penyihir. Nah, itu juga bisa dilihat. Artinya lahiriah, bersifat lahiriah. Begitulah pendengki, kan bisa dilihat orangnya ini dengki sama kita. Itu lahiriah. Tapi kalau dari sini waswas dari dalam itu hanya satu, tapi 3 sifat Allah disebut. Apa maknanya? Penjelasannya adalah kejahatan yang bersifat lahiriah, ternyata ada kejahatan yang lebih besar yang sangat susah dikendalikan, adalah kejahatan dari dalam. Itu waswas. Itu yang paling besar. Maka itulah 3 sifat Allah disebut. Itu. Ya, jadi memang untuk menguasai dari dalam ini kan, kejahatan muncul pada diri kita ini kan semuanya dari dorongan dalam itu, dari dorongan dalam. Nah, inilah intinya sebenarnya. Kalau yang di dalam ini bisa terkendali, maka insya Allah yang lain pun bisa lebih nyaman. Maka itulah disebutkan 3 kali sifat Allah yang berbeda, yaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Nah, artinya apa? Dengan membaca 2 surat ini, Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, bahwa kita bermohon kepada Allah perlindungan dari kejahatan lahir dan batin. Nah, itu kesimpulannya kira-kira gitulah. Nah, jadi sekali lagi inilah intinya. Sekali lagi yang sangat penting dikendalikan ini adalah yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu min syarril waswasil khannas, karena pengaruhnya kekuatannya sangat besar dan pengaruhnya juga sangat besar. Maka itulah hubungan intensitas kepada Allah yang kita lakukan jauh lebih diintensifkan, ya, dibanding daripada kejahatan yang sifatnya dari luar diri kita, dari orang-orang lain, baik penyihir ataupun bukan. Jadi saya kira ini yang bisa kita share, berbagi untuk semuanya. Jadi selain kita hafal surah-surah pendek, paling tidak kita bisa tahu keutamaan-keutamaannya, kita bisa tahu penjelasan-penjelasan dari para ulama tafsir mengenai isinya dan kemanfaatan yang bisa kita dapat dari ayat yang kita baca. Inilah yang disebut dengan tadabbur, ya, tadabbur. Kemarin saya syuting di TVRI berkaitan dengan Ramadan.
membahas tentang tadarrus dan tadabbur. Kalau tadarrus ya membaca dan berulang-ulangi bacaan Al-Quran. Tapi kalau tadabbur ya kitabun anzalna ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu ayatnya. Jadi Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad mubarakun penuh keberkahan untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab supaya orang-orang yang punya hati, albab itu artinya hati, bisa mengambil manfaat pelajaran dari ayatnya. Itu namanya tadabbur. Jadi tadabbur itu menghayati apa yang kita baca, menghayati maknanya, menghayati kemanfaatannya sehingga kita bisa amalkan. Itu namanya tadabbur. Jadi selain tadarrus, tadabbur juga. Itu bagian dari kelengkapan puasa nanti Ramadan. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.